Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dengan kalian menjaga prosedur atau taat dengan prosedur kesehatan, protokol kesehatan, maka insya Allah wabah pandemi di negeri kita ini akan segera berakhir. Pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk menyampaikan KD selanjutnya, yaitu 3.10 4.10 tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia masa awal kemerdekaan hingga demokrasi terpimpin. Pada materi kali ini kita akan fokus pada kondisi Indonesia khususnya politik dan ekonomi pasca proklamasi 1945 dan sampai UDRIS 1949 27 Desember 1949 dan kemudian berganti menjadi UDS 1950, yaitu tanggal 17 Agustus 1950 yang ditandai dengan berlakunya demokrasi liberal dan berakhir setelah ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia mulai pada masa baru yang disebut dengan demokrasi terpimpin hingga tahun 1966. Nah, dari tiga masa ini pada KD 3.10 4.10 ini, yaitu masa pasca kemerdekaan UDRIS 1949, UDS 1950 dan kembali ke semula UD 1945, masa demokrasi terpimpin. Banyak terjadi silih berganti pemerintahan di Indonesia, baik dan menggunakan sistem presidensil sesuai dengan amanat UUD 1945 hingga menggunakan sistem parlementer, sehingga Indonesia itu pernah memiliki perdana menteri terutama pasca kemerdekaan dan demokrasi liberal. Setelah ada amanat dari maklumat pemerintah, yaitu tanggal 3 November 1945 berdirinya banyak partai politik, dan 14 November 1945 itu sistem pemerintahan Indonesia secara resmi itu menjadi sistem pemerintahan parlementer, sebelumnya merupakan sistem pemerintahan presidensial. Nah, dari berbagai perubahan dan pergantian inilah yang kemudian berefek langsung pada kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia. Kalau kita amati, Indonesia merupakan negara yang multikultural dan dalam kondisi yang masih belum stabil. Setelah pasca kemerdekaan, Indonesia kemudian terjadi paradigma baru dalam perpolitikan. Kenapa saya sebut paradigma baru dalam perpolitikan? Karena di Indonesia pada masa demokrasi liberal itu terjadi setidaknya dalam kurun waktu 9 tahun 1950 sampai 1959 itu terjadi setidaknya 7 pergantian pemerintahan atau perdana menteri karena menggunakan sistem parlementer. Yang pertama itu ada kabinet Nasir, ada kabinet Sukiman, ada kabinet Wilopo, ada kabinet Ali Sastro Amijoyo 1, ada kabinet Burhanuddin Harahap, ada kabinet Ali Sastro Amijoyo 2, dan ada kabinet yang terakhir yaitu pada masa demokrasi liberal yaitu kabinet Juanda. Nah, setelah itu Indonesia setelah pergantian selama 9 tahun 7 kali pergantian perdana menteri atau pemerintahan, Indonesia mengalami kegoyahan atau kegoncangan dalam bidang ekonomi khususnya, dan politik juga terjadi pergolakan-pergolakan di daerah. Ekonomi yang terguncang ini kemudian menyebabkan banyak langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi ekonomi agar tidak terlalu terpuruk dengan berbagai sistem ekonomi yang populer di masa itu, yaitu seperti ada gerakan benteng, ada sistem Alibaba, ada finansial ekonomi, dan ada Gunting Safarudin. Dari semua kebijakan ekonomi tersebut ternyata tidak ada yang berlaku efektif. Kenapa tidak efektif atau kurang efektif? Karena memang dengan sistem pemerintahan ekonomi yang programnya yang bagus sebenarnya, tetapi dengan masa pemerintahan yang sangat singkat itu tidak akan berjalan baik. Dan untuk itulah kemudian terjadinya hiperinflasi di penghujung demokrasi liberal, dan kemudian pada masa
demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, Indonesia itu mengalami super berat inflasi. Inflasi pada masa itu bahkan menembus angka di atas 500%. Kenapa bisa demikian? Karena program-program Bung Karno sebagai presiden pada masa awal demokrasi terpimpin sampai akhir demokrasi terpimpin itu banyak menerapkan politik proyek mercusuar atau pembangunan-pembangunan yang tujuannya untuk kemegahan Indonesia agar disegani di dunia internasional, dan ini berdampak buruk pada ekonomi dan politik di Indonesia, di mana pada masa itu ada sistem nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, di mana pemerintahan demokrasi terpimpin di bawah Bung Karno itu menegakkan Indonesia dalam 3 pilar besar ya, yang kemudian harus menyatu, yaitu antara golongan nasionalis, agama, dan komunis. Dan komunis inilah yang kemudian atau yang dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia, yang kemudian mengambil peranan besar, sangat besar bahkan pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Mungkin itu saja untuk pembuka dari KD 3.10 4.10. Intinya pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, Indonesia itu mengalami keterpurukan ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang kurang tepat dan masa pemerintahan yang terlalu singkat pada masa demokrasi liberal, ditambah pula dengan menggunakan politik mercusuar, yaitu politik yang ingin menunjukkan kemegahan bangsa Indonesia dengan tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup besar dari sektor dalam maupun luar negeri. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk KD 3.10 dan 4.10 di awal ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, salam Rahayu, salam Merdeka. Terima kasih.